Pada suatu hari, sebuah truk berhenti di penjara membawa seorang narapidana baru yang akan dieksekusi. Di waktu yang sama, diperlihatkan kondisi Paul muda yang tengah menderita infeksi saluran kencing membuatnya kesakitan setiap kali ke kamar mandi. Meski begitu, ia tetap memimpin rekan-rekannya, yaitu David, Dean, Harry, dan Percy. Tidak lama kemudian, David memberitahu bahwa tahanan baru sudah tiba. Pria itu digiring masuk oleh Percy, seorang penjaga yang arogan dan sangat kejam. Dalam perjalanan, Percy dengan angkuh berteriak bahwa mereka sedang membawa orang yang pada dasarnya sudah mati, membuat kesal para penjaga lain. Saat tahanan baru itu masuk ke blok, semua orang terkejut melihat ukuran tubuhnya yang begitu sangat besar. Ia adalah John Coffey. Namun ketika Paul menatap wajahnya, yang ia lihat justru ekspresi polos, sama sekali tidak sesuai dengan bayangan seorang pembunuh. Percy yang ingin menunjukkan kekuasaannya mendorong John dengan keras hingga mengenai dadanya. Paul langsung menegur dan memerintahkan Percy untuk mengurus hal lain. Edward Dealorsic, yaitu salah satu tahanan, menertawakan Percy hingga membuat Percy murka. Dalam amarahnya, ia sampai memukul dinding besi dan jarinya patah sendiri. Paul semakin kesal dan kemudian menyuruhnya keluar dari blok. Setelah suasana mereda, Paul membaca berkas John Coffey dan memperkenalkannya kepada para penjaga lain. Saat hendak meninggalkan selnya, John dengan sopan meminta agar lampu jangan dimatikan karena ia takut akan poek. Bahkan ia sempat mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Paul, sesuatu yang terasa ganjil jika benar ia adalah pelaku kejahatan yang sangat kejam. Ketika pintu sel ditutup, John tampak murung dan bergumam aneh bahwa ia sudah berusaha menyelamatkan, tetapi semuanya terlambat. Malam itu, Paul mempelajari berkas John lebih dalam. Dari catatan itu, diketahui bahwa John dituduh membunuh 2 gadis kecil di Louisiana. Saat kejadian, keluarga korban panik karena anak-anak mereka hilang. Oh my God. Oh God, please. Somebody took my little girls. Sang ayah, tetangga, dan aparat melakukan pencarian hingga menemukan sebuah boneka penuh darah. Tidak lama kemudian, mereka melihat John dengan tubuh penuh bercak darah, menangis dan menggendong kedua gadis yang sudah tak bernyawa. Ayah korban langsung memukulinya habis-habisan. John hanya bisa mengatakan bahwa ia mencoba menyelamatkan, tapi semuanya sudah terlambat. Polisi kemudian menangkapnya dan menjatuhkan tuduhan pembunuhan. Mendengar semua itu, Paul merasa sangat berat hati dan sulit percaya bahwa John benar-benar sanggup melakukan tindakan kejam seperti itu. Setibanya di rumah, Paul menceritakan keganjilan itu kepada istrinya. Keesokan harinya, ia dan Dean sedang membersihkan kursi listrik ketika mendengar tawa David. Mereka segera menghampiri dan melihat seekor tikus kecil yang muncul dari ruang isolasi. Anehnya, tikus itu tidak takut pada manusia dan malah tampak jinak. David memberinya biskuit, lalu hewan itu kembali ke ruang isolasi. Paul khawatir hewan itu bisa menimbulkan masalah sehingga ia meminta agar tikus itu ditangkap. Namun setelah gudang kosong diperiksa, tikus itu sama sekali tidak ditemukan. Esoknya, ketika Percy sedang menyisir rambut, tikus itu muncul lagi di belakangnya. Percy kaget lalu mencoba menghabisinya dengan melemparkan benda-benda, tapi tikus itu berhasil kabur masuk ke ruang isolasi. Percy kembali mencari ke dalam, namun tetap gagal menemukannya. Paul menenangkan situasi dan memperingatkan Percy agar tidak membuat keributan di blok eksekusi, tetapi Percy malah marah dan mengancam akan menggunakan koneksinya untuk menyingkirkan Paul dari pekerjaannya. Hal itu membuat David naik pitam dan hampir menyerang Percy, di mana beruntung Paul bisa menengahi.
Dengan tegas ia memperingatkan Percy bahwa jika berani melanjutkan ancaman itu, ia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Beberapa hari kemudian, mereka melakukan gladi bersih eksekusi untuk tahanan bernama Arlen Bitterbuck. Percy sempat bertanya mengapa selalu ada spons basah yang ditempatkan di kepala narapidana dan dijelaskan bahwa fungsi itu untuk mempercepat aliran listrik ke otak agar eksekusi tidak terlalu menyakitkan. Setelah gladi selesai, tibalah saat eksekusi sungguhan. Arlen sempat berbicara panjang dengan Powell, lalu dibawa ke ruang eksekusi di hadapan banyak saksi. Saat listrik dijalankan, tubuh Arlen kejang, namun setelah diperiksa dokter, ia ternyata masih hidup sehingga perlu disetrum kembali. Roll on, two. Again. David sempat ragu, tapi akhirnya eksekusi kedua memastikan Arlen benar-benar meninggoy. Sesudah itu, Percy dengan sengaja melontarkan hinaan pada jasad Arlen, membuat David marah dan menegurnya agar belajar menghormati yang sudah mati. Tidak lama setelah itu, Paul bertanya pada Percy mengapa ia menolak tawaran bekerja di rumah sakit jiwa dengan gaji yang lebih besar. Percy menjawab bahwa ia ingin merasakan lebih dulu pengalaman mengeksekusi orang sebelum pindah ke Bir Brigade Islum. Dari sini semakin jelas bahwa Percy menikmati penderitaan orang lain. Paul berpikir mungkin ia bisa memberikan kesempatan itu kepada Percy, tapi tentu dengan syarat Percy harus mengubah sikapnya. Keesokan harinya, para penjaga melihat Edward Delacroix sangat akrab dengan tikus kecil itu. Rupanya ia melatihnya melakukan trik-trik sederhana, bahkan memberi nama Mr. Jingles. Hewan itu pintar dan jinak, membuat semua penjaga kagum. Percy kali ini tampak lebih ramah, bahkan menawarkan diri mencarikan kotak kecil sebagai rumah untuk Mr. Jingles. Sore harinya, Paul menemui Warden Hall yang sedang putus asa karena istrinya baru saja divonis menderita tumor otak yang tidak bisa disembuhkan. Warden bingung bagaimana harus memberitahu istrinya bahwa ajal sudah dekat. Malam harinya, Paul terbangun karena sakit akibat infeksinya makin parah. Ia sampai keluar rumah dan berbaring di tumpukan kayu karena tidak tahan. Keesokan paginya, seorang tahanan baru bernama Bill Wharton dibawa ke penjara oleh Harry, Dean, dan Percy. Sebelumnya, Wharton sempat diberi obat penenang di rumah sakit jiwa. Saat rombongan tiba, Paul sudah menunggu di blok. Dari balik jeruji, John Coffey berbisik memperingatkan agar mereka berhati-hati. Benar saja, begitu sampai Wharton langsung menyerang. Ia menyikut wajah Percy dan mencekik Dean dengan borgol. Paul berusaha menolong, namun Wharton menendang selangkangannya dengan keras hingga ia jatuh kesakitan. Paul mencoba bangkit sambil mengerahkan pistol, tapi sulit karena Wharton menahan Dean terlalu dekat. Paul memerintahkan Percy untuk menyerang Wharton, namun Percy membeku ketakutan. Untungnya, David datang dan memukul kepala Wharton hingga membuatnya terjatuh. Where'd you come from? Piss on me. Setelah mereka berhasil menaruh Wharton di Zelda, Paul ditinggalkan sendirian di prison hall, di mana ia mulai merasakan sakit hebat akibat infeksi saluran kemihnya dan jatuh ke lantai. John melihat Paul yang kesakitan lalu meminta penjaga mendekatkannya. Dengan ragu, Paul mendekat ke Zelda tempat John berada, di mana pria besar itu langsung meraih Paul dan menggenggam selangkangannya dengan kuat. Paul berusaha mengeluarkan pistolnya, namun ia berhenti ketika merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Beberapa detik kemudian, John melepaskannya lalu batu keras. Sekumpulan serangga hitam berterbangan keluar dari mulut John, dan ia mengatakan bahwa ia telah mengambil sakit dari tubuh Paul dan kini merasa sangat lelah. Paul bertanya apa yang telah dilakukannya, dan John menjawab bahwa ia hanya membantu sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan. Setelah itu, Paul pergi ke kamar mandi dan lega saat menyadari bahwa rasa sakitnya telah hilang. Begitu juga dengan kesulitannya buang air kecil. John benar-benar menyembuhkannya.
Mengetahui bahwa John memiliki kemampuan penyembuhan, Paul kemudian menceritakan hal ini kepada istrinya. Paul yakin John tidak mungkin melakukan kejahatan keji, sehingga ia mendatangi pengacara John bernama Beth Hammersmith yang dulu membelanya di pengadilan. Paul bertanya apakah polisi pernah menemukan catatan kriminal John, namun Beth menjelaskan bahwa polisi tidak menemukan apapun, bahkan dalam riwayat pribadinya. Beth berkomentar bahwa John seperti orang yang turun dari langit tanpa identitas apapun. Dari percakapan itu, Paul menyadari bahwa Hammersmith sebenarnya seorang rasis yang tidak berniat membela John sepenuh hati. Keesokan harinya, sebagai tanda terima kasih, Paul membawa roti jagung buatan istrinya untuk si John. John menerimanya dengan gembira, lalu membaginya dengan Edward dan Mr. Jingles. Namun tiba-tiba, Wild Bill meraih Percy dari belakang dan mencekiknya. Sesaat kemudian, ia melepaskan Percy sambil berkata bahwa ia hanya bercanda, namun ia menambahkan sesuatu yang membuat Percy ketakutan. Akibatnya, Percy ketakutan sampai mengompol. Malu besar, Percy mengancam semua orang untuk tidak menceritakan kejadian itu atau mereka akan kehilangan pekerjaan. Meski begitu, Edward yang sering menjadi sasaran ejekan Percy tidak bisa menahan tawa. Sebagai balas dendam, Percy menginjak Mr. Jingle dan pergi begitu saja. Edward menangis histeris melihat tikus kesayangannya sekarat. John kemudian meminta agar tikus itu diberikan kepadanya karena ia mungkin bisa menyelamatkannya. Paul menyerahkan Mr. Jingle kepada John yang lalu melakukan penyembuhan di depan semua penjaga. Seperti sebelumnya, sekumpulan serangga hitam keluar dari mulut John dan Mr. Jingles kembali sehat seolah tidak pernah terluka. Para penjaga terharu menyaksikan kejadian itu dan semakin yakin bahwa John memiliki kekuatan penyembuhan. Beberapa hari kemudian, tiba waktunya eksekusi Edward. Sebelum dieksekusi, Edward meminta Paul untuk menjaga Mr. Jingles. Namun, Paul tidak bisa membawanya masuk ke ruang eksekusi, sehingga John menawarkan diri untuk menjaga tikus itu sampai semuanya selesai. Edward lalu diikat di kursi listrik. Ia meminta maaf atas semua kejahatannya dan berharap seandainya ia tidak pernah melakukannya. Para penjaga itu terbawa emosi, namun Percy dengan sengaja berkata ke Edward bahwa tidak ada seorang pun yang akan merawat Mr. Jingle setelah ia mati, membuat Edward semakin sedih. Saat waktunya menaruh spons basah di kepala Edward, Percy pura-pura mencelupkannya ke ember namun sebenarnya menaruh spons kering. Paul mulai curiga ketika melihat lantai tidak basah sama sekali, namun sebelum ia bisa menghentikannya, Percy memberi isyarat untuk menarik tuas. Karena spons kering, tubuh Edward pun tersiksa hebat saat tersengat listrik. Para saksi menjerit ngeri dan David memohon pada Paul untuk memutus aliran listrik, tapi Paul tahu betul bahwa hal itu justru akan memperpanjang penderitaan Edward. Api mulai menyala dari tubuh Edward, membuat Percy panik, namun Paul memaksanya untuk tetap menatap akibat perbuatannya. Setelah eksekusi yang mengerikan itu selesai, David tidak bisa menahan diri dan langsung menghajar si babal Percy. Ketika Warden Hall datang dan menanyakan apa yang terjadi, Percy hanya menjawab bahwa ia tahu spons harus dibasahi lebih dulu. Paul lalu mengingatkan Percy tentang janjinya untuk pindah kerja ke rumah sakit jiwa dan menyuruhnya segera angkat kaki dari penjara. Setelah itu, Paul kembali ke Zelda dan menemukan John sedang menangis atas kematian Edward. Keesokan harinya, Paul bersama istrinya mengunjungi Warden Hall untuk melihat kondisi istrinya. Hal mengatakan bahwa keadaan sang istri semakin memburuk. Dari situlah Paul mendapatkan ide berani. Kembali ke rumah, Paul membicarakan hal ini dengan timnya, menceritakan bagaimana John menyembuhkan Mr. Jingles dan juga penyakitnya sendiri.
Ia lalu mengusulkan agar mereka menyelundupkan John keluar untuk menyembuhkan istri sang warden. Awalnya semua menolak karena risiko besar yang bisa membuat mereka dipenjara, namun demi menyelamatkan istri Warden Hall, akhirnya mereka setuju. Untuk memastikan rencana ini tidak terbongkar, mereka mengurung Percy di ruang isolasi sebagai hukuman atas aksinya saat mengeksekusi Edward. Setelah semuanya siap, mereka mulai menjalankan rencana. Namun sebelum keluar, Wild Bill menyentuh tangan John. Seketika John mendapatkan penglihatan tentang kejahatan Wild Bill. You bad man. That's right, nigger. Paul segera melepaskan tangan Wild Bill dari John dan membawa John keluar penjara. Saat merasakan udara bebas, John tampak sangat bahagia bagaikan anak kecil. Ia menatap bintang-bintang di langit dan menikmati rerumputan di bawah kakinya. Akhirnya mereka tiba di rumah Warden Hall. Hall terkejut melihat kedatangan Paul dan timnya bersama dengan John. Awalnya ia tidak nyaman melihat seorang narapidana dibawa keluar, namun John mendekatinya dengan tenang dan mengatakan bahwa ia bisa membantu. Setelah itu, John mendekati istri Warden yang sangat ketakutan seolah-olah dirinya sedang dirasuki oleh sesuatu yang jahat. John lalu duduk dengan tenang di hadapannya, berbicara dengan sopan, kemudian perlahan menundukkan kepalanya mendekat ke arah sang wanita. Tiba-tiba cahaya putih keluar dari mulut wanita itu dan seluruh cahaya tersebut diserap masuk ke dalam tubuh John. Jam dinding di ruangan itu pecah, seluruh ruangan bergetar, dan sekali lagi sebuah keajaiban terjadi. Tidak lama kemudian, warna wajah sang istri Warden kembali normal, dan penyakit yang merenggut kesehatannya hilang begitu saja. Melihat istrinya sembuh dan selamat, Warden Hall tidak bisa menahan tangisnya. Namun kali ini John tidak mengeluarkan serangga hitam dari mulutnya seperti biasanya. Ia justru menelannya kembali ke dalam tubuhnya. Sang wanita bangkit dari ranjang dan mengatakan bahwa dirinya pernah melihat John di dalam mimpi. Ia kemudian melepaskan kalungnya dan memberikannya kepada John sebagai tanda terima kasih. Beberapa saat kemudian, John yang sangat kelelahan dibawa kembali ke penjara untuk beristirahat. Tidak lama setelah itu, Paul dan David menemui Percy dan membebaskannya dengan syarat ia harus benar-benar berhenti menjadi penjaga penjara. Namun tepat setelah Percy keluar, John akhirnya melepaskan serangga hitam dari tubuhnya dan langsung masuk ke dalam tubuh Percy. Seketika, Percy berubah menjadi seperti orang kerasukan, wajahnya kosong tanpa kesadaran, dan ia berjalan menuju sel Wharton. Dengan pistol di tangannya, Percy menembak mati Wild Bill tanpa ragu. Paul kemudian menghampiri John dan bertanya mengapa ia membiarkan Percy dirasuki serangga dan membuatnya menghabisi Wild Bill. John menjelaskan bahwa ketika Wild Bill menyentuh tangannya, ia mendapatkan sebuah penglihatan tentang kejahatan yang dilakukan pria itu. Ternyata Wild Bill lah yang sebenarnya menyerang dan menghabisi dua gadis kecil, dan John hanya mencoba untuk menghidupkan mereka kembali. Itulah sebabnya John membiarkan serangga menggunakan tubuh Percy, karena baginya itu adalah cara seorang manusia jahat menghukum manusia jahat lainnya. Sejak kejadian itu, Percy tidak pernah kembali normal dan akhirnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa, yaitu tempat kerja yang seharusnya ia masuki sejak awal. Sesampainya di rumah, Paul berbicara dengan istrinya tentang dilema besar yang sedang ia hadapi. Ia yakin bahwa John tidak bersalah, namun tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan John dari eksekusi. Saat hari eksekusi semakin dekat,
Paul berbincang dengan John dan menanyakan apakah ia mau melarikan diri dari penjara. Paul mengatakan bahwa jika ia membiarkan eksekusi itu terjadi, ia tidak tahu bagaimana caranya ia bisa mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Tuhan. Namun John menjawab dengan tenang bahwa ia tidak ingin kabur. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah terlalu lelah dengan kehidupan yang penuh penderitaan dan ingin segera mengakhiri semuanya. I'm tired, boss. Ketika David menanyakan apakah John memiliki permintaan terakhir, John mengatakan bahwa ia belum pernah sekalipun menonton film. Untuk memenuhi keinginannya, John diizinkan menonton sebuah film yang ternyata sama dengan film yang dilihat oleh Paul di masa tuanya pada awal film tadi. Beberapa hari kemudian tibalah saatnya eksekusi John. Ia dibawa ke ruang eksekusi di mana para saksi sudah hadir, termasuk orang tua dari dua gadis yang sebenarnya dibunuh oleh Wild Bill. John merasa sangat takut ketika melihat wajah-wajah penuh kebencian yang menatapnya. Namun David menenangkannya dan memintanya untuk fokus pada para penjaga yang kini sudah menjadi sahabatnya. Ketika John mulai diikat di kursi listrik, para penjaga tidak kuasa menahan air mata. Saat masker hendak dipakaikan ke wajahnya, John memohon pada Paul agar tidak menutup wajahnya dengan kain hitam karena ia sangat takut akan kegelapan. I was afraid of the dark. Paul menghormati permintaannya, lalu memerintahkan timnya untuk tidak menutupi wajah John. Setelah itu, ia sendiri menaruh spons basah di kepala John sebagai persiapan terakhir. Tepat sebelum eksekusi dimulai, Paul menghampiri John, menjabat tangannya untuk terakhir kalinya dan mengucapkan salam perpisahan. You have to give the order. Roll on two. Sesaat kemudian arus listrik dinyalakan dan tubuh John kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Semua penjaga yang tahu betul bahwa John adalah pria polos yang memiliki hati bersih tidak kuasa menahan tangis mereka. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Paul menceritakan kepada temannya bernama Alain bahwa eksekusi John adalah eksekusi terakhir yang ia jalani dalam hidupnya. Setelah itu, Paul memilih berhenti dari pekerjaannya sebagai kepala penjaga, begitu juga dengan rekannya yang bernama David. Namun ketika Alain mendengar kisah itu, ia sempat berpikir bahwa semua hanyalah cerita karangan belaka. Untuk membuktikannya, Paul mengajaknya ke sebuah rumah tua di dalam hutan. Di dalam rumah itu, Paul membuka sebuah kotak kecil dan dari sana muncul seekor tikus yang ternyata adalah Mr. Jingles, tikus kecil yang pernah diselamatkan John bertahun-tahun lalu. Paul menjelaskan bahwa usia Mr. Jingles kini sudah mencapai lebih dari 100 tahun berkat kekuatan penyembuhan John. Paul juga mengungkapkan bahwa sebagian dari kekuatan John pernah ditransfer kepadanya ketika mereka bersentuhan tangan, dan itulah alasan mengapa ia masih hidup sehat hingga kini meski usianya sudah sangat tua. Namun bagi Paul, panjangnya umur bukanlah berkah, melainkan sebuah hukuman dari Tuhan karena ia pernah mengeksekusi salah satu mukjizat yang dikirim ke dunia. Ia harus terus hidup dan menyaksikan semua orang yang ia cintai satu persatu pergi meninggalkannya sendirian. Dalam adegan terakhir, diperlihatkan pemakaman Alain, sementara Paul masih hidup bersama Mr. Jingles yang menemaninya hingga akhir hayatnya. Cerita pun kemudian berakhir di sini.